Mana Anda melihat posisi Indonesia dalam perjanjian dagang regional seperti RCEP dan juga ada ASEAN jika keran impor dibuka tanpa batas tapi tidak punya sistem proteksi sektoral yang cukup mumpuni, Pak? Ya, sebetulnya beberapa waktu kita juga udah kaji dengan perjanjian perdagangan bebas ini, apa sih yang kita peroleh dari perjanjian itu? Karena banyak yang perjanjian itu kita dibebaskan di sana, tapi bukan barang-barang yang betul-betul menjadi ekspor unggulan kita atau yang banyak kita ekspor ke mereka. Tapi justru barang import ekspor mereka ke Indonesia itulah yang banyak mendapatkan zero. Nah ini sebenarnya juga sudah nggak balance, ini mesti dilihat kembali. Itu satu. Kedua, kita juga mestinya ada pembatasan impor terkait dengan bahan baku. Jadi untuk bahan baku mestinya betul-betul industri-industri yang membutuhkan bahan baku itulah yang mendapatkan izin impor. Tapi kenyataan sekarang kan banyak juga trader-trader yang impor bahan baku itu sehingga memang terus terang menyulitkan kita. Nah, berikutnya kita juga melihat bahwa pembatasan ini betul-betul harus ditelaah, mungkin betul-betul harus sektor swasta juga diajak duduk bareng, sehingga betul-betul akan efektif dan tidak akan mengganggu industri kita. Intinya satu, bahwa bagaimanapun juga AFTA terbentuk dan juga AFTA China dan lain sebagainya, termasuk BRIC, mereka sudah melihat bahwa pasar itu menambah. Dengan AFTA, Pak, Malaysia yang pasarnya hanya 26-30 juta menjadi 400 juta karena ada Indonesia yang 270 juta. Nah, jadi kita dijadikan pasar oleh mereka. Nah, sedangkan kita sendiri kadang-kadang produk kita juga akan sulit bersaing untuk masuk di pasar kita sendiri pada saat ekspor kita kesulitan. Nah, ini semualah yang perlu mungkin duduk sama-sama dari semua sektor untuk kita bahas sama-sama sehingga kebijakan pemerintah betul-betul kebijakan yang akan menguntungkan dan pembatasan-pembatasan yang ada pun betul-betul memang untuk membuat semuanya kompetitif. Saya kira itu aja, Bu. Apa yang Anda bisa sampaikan mungkin kepada pemerintah tidak hanya mengenai penghapusan kuota impor ini saja ya Pak ya, tapi juga mungkin secara keseluruhan regulasi-regulasi dan insentif yang tetap dapat mendukung industri tekstil, dapat bisa mendukung industri dan juga gabungan perusahaan ekspor yang ada di Indonesia agar tentunya industri kita semakin maju Pak. Ini tidak terkecuali mengenai penghapusan batasan impor, Pak Toto. Ya, kita sudah menyampaikan kemarin juga dari GPI, Pak Beni juga kita sudah bikin paparan yang kita sampaikan juga. Di dalamnya juga ada terkait dengan tekstil, terkait dengan perikanan dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kita berharap apa yang terjadi di lapangan tidak kontraproduktif dengan apa yang Bapak Presiden sampaikan. Nah, karena ini kalau tidak ini akan jadi kontraproduktif. Pak Presiden menginginkan ekspor kita meningkat, pertumbuhan ekonomi di 2029 8%, tapi di bawah banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, inilah yang sebetulnya kita ingin hambatan-hambatan itu pemerintah bisa konsen untuk melepas, termasuk pelepasan atau import yang tidak terbatas yang Pak Presiden katakan supaya import, tapi kan pasti bukan sembarang import, pasti akan ada aturannya gitu loh. Nah ini yang perlu penataan betul supaya kita sendiri juga akan terproteksi dan intinya bagaimana caranya supaya ekspor kita juga bisa bersaing di pasar global. Karena pesaing kita udah jelas Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Terus terang garment yang dibikin di Vietnam dengan di Indonesia, mungkin Pak Jimmy tahu, cost-nya hampir sama, tapi kita lebih kena di high cost logistik dibanding negara-negara itu. Ini juga sangat pengaruh. Nah, ini apa yang akan pemerintah lakukan gitu, supaya kita bisa bersaing. Baik, sudah cukup jelas Pak Toto. Dari Pak Jemmy seperti apa Pak kalau dari aspirasi dari pertekstilan Indonesia tidak
hanya mengenai penghapusan kuota impor ini, tapi secara keseluruhan Pak untuk semakin mensehatkan industri tekstil di Indonesia? Harusnya dengan dampak kebijakan Trump ini, kita itu harus istilahnya windfall, atau kalau ada istilahnya Oh, baik untuk industri di Indonesia ini tidak mungkin datang 2 kali. oke. Jadi tujuan Presiden Trump jelas, bagaimana menurunkan trade deficit antara Indonesia dan Amerika. Ya. Jadi berarti dalam hal membuka kebijakan segala sesuatu, jangan sampai malah Indonesia dijadikan tempat transshipment, atau jelasnya tempat ganti sertifikat origin. Kalau itu terjadi, malah trade deficit antara Indonesia dengan Amerika akan makin lebar. Dan itu bukan tujuan Presiden Trump. Ya, walaupun kita membeli oil dari Amerika, membeli dari kapas, ini kan tujuannya apa? Trade defisitnya harus turun. Neraca perdagangan ekspor ke Amerikanya harus yang real produk Indonesia, yang real hasil produk anak bangsa. Itu yang diinginkan. Dan ini kebijakannya harus kita jaga bersama, Ya. bukan hanya sekonyong-konyong merubah kebijakan dengan mudah seperti membalikan tangan ya. Ya. Jadi mungkin kita harus arif dan bijaksana. Baik. Dengan menerjemahkan message Bapak Presiden. Baik, dan terakhir jika pemerintah tetap melanjutkan kebijakan ini, Pak Jemi, apa langkah-langkah strategis dan mutlak yang harus disiapkan agar industri tekstil nasional tetap dapat berjalan dengan sehat beberapa tahun ke depan? Saya pikir kalau pembicaraan saya dengan berbagai kementerian, mereka tidak akan melakukan hal yang gegabah ya. Dan mereka tahu bahwa kebijakan ini sangat penting balancingnya antara hulu hilir. Jadi mungkin jangan terlalu dikhawatirkan, jangan terlalu dibesar-besarkan juga ya. Ya, oke. Jadi itu ya Pak ya, tetap menanganinya dengan kepala dingin dan kita melihat bersama bagaimana nanti implementasi dari regulasi ini sambil terus mengawal ya Pak ya, seperti apa berjalan regulasi ini. Baik, dan terakhir untuk Pak Toto, seperti apa Pak jika pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan ini, apa saja notes-notes dari Anda tentunya? Ya, kalau pemerintah tetap melakukan kebijakan ini, pastinya kita percaya bahwa pemerintah juga pasti akan melakukan dengan betul berhati-hati dan pastinya akan dipertimbangkan segalanya. Tapi kuncinya satu, bahwa namanya pengusaha, kita akan selalu terus berusaha untuk bagaimana kita bisa survive industri kita, produksi kita tetap berjalan. Jadi ini memang optimisme yang ada di kita ini yang harus terus kita kembangkan, apapun juga yang akan pemerintah lakukan. Tapi harapan kita pemerintah akan melakukan dengan penuh bijaksana, dengan berbagai pertimbangan, sehingga tidak begitu saja semua digelontor. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih.